Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Top News dan kita lanjutkan ke informasi terkait Partai Persatuan Pembangunan atau P3 yang kembali mengalami dualisme kepengurusan setelah Muktamar ke-10 di Jakarta menghasilkan 2 ketua umum. Lalu apa dampak dualisme P3 kali ini? Berikut ulasannya dalam Top Review. Tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Telur gabus Kata Oma. Baru jagung bakar mentega. Jagung bakarnya nendang, menteganya meleleh di mulut. Rasakan kasih sayang Oma di kerenyahannya. Beginilah suasana kericuhan dalam Muktamar P3 yang digelar di kawasan Ancol, Jakarta. Suasana ricuh bahkan diwarnai adu jotos dan pelemparan kursi. Suasana sudah panas sejak pembukaan yang dilakukan 27 September. Kericuhan dipicu oleh protes peserta yang menuntut pergantian pimpinan sidang Amir Uskara karena dianggap tidak netral dan dituding menghilangkan hak berbicara peserta. Dalam situasi yang semakin panas, kubu PLT Ketua Umum saat itu, Muhammad Mardiono, mengklaim terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum P3 periode 2025-2030. Setelah itu, Muhammad Mardiono dan pimpinan sidang Amir Uskara meninggalkan lokasi muktamar bersama Mardiono. Sebagaimana kita tahu bahwa sejak awal kita sudah membaca memang akan terjadinya sebuah keriuhan. Ya, sejak muktamar ini dibuka atau dimulai. Oleh karena itu, sebagaimana yang diatur dalam pasal 11 ya, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, maka proses bisa dipercepat dan kemudian ini kita anggap sebagai penyelamatan ya, dalam kondisi situasi yang sangat darurat. Setelah Muhammad Mardiono keluar, forum muktamar masih dilanjutkan dan diumumkan bahwa Agus Suparmanto terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum P3 periode 2025-2030. Agus Suparmanto yang juga terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum P3 periode 2025-2030 mengajak semua pihak bersatu. Pada hari ini, tadi pagi tepatnya, saya telah terpilih sebagai Ketua Umum P3 periode 2025-2030. Saya akan membawa P3 ini menjadikan partai menjadikan besar dan membangkitkan dari tidurnya. Kedua adalah bahwa P3 merupakan untuk aspirasi umat. Sehingga juga pada umat-umat Islam, marilah bersatu untuk membangun P3 dan untuk kemajuan bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Dan juga Muktamar 10 ini telah usai, marilah kita bersatu. Kami mengajak segala pihak, semua pihak, baik yang di luar maupun yang di dalam, untuk bersatu membangun P3. Ketua Majelis Pertimbangan P3, Rohamur Guci, menyatakan bahwa Agus Suparmanto lah yang terpilih secara sah sebagai Ketua Umum P3, bukan Mardiono. Tentu kami mengajak kepada seluruh pihak, termasuk Pak Mardiono dan rekan-rekan yang menyatakan diri melalui sebuah kamar di lantai 10 Hotel Mercure telah terpilih secara aklamasi. Saya perlu menyampaikan bahwa ini bukan muktamar, tetapi mau ngamar. Jadi saya pertegas lagi, ini bukan muktamar, tapi mau ngamar. Tentulah tidak mungkin sebuah muktamar P3 yang pesertanya seperti yang rekan-rekan lihat di sini, jumlahnya ada 1.304, kemudian berkumpul di salah satu kamar satu hotel mengatakan bahwa telah terpilih secara aklamasi seorang ketua umum. Saya mengajak rekan-rekan media untuk berpikir secara jernih, secara sehat, dan mohon ini dibantu dikabarkan ke seluruh rakyat Indonesia. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyatakan bahwa pemerintah tidak memihak kubu manapun. Yusril mempersilahkan kubu yang bertikai untuk menyelesaikan dulu internal, setelah itu baru disahkan pemerintah. Pemerintah bersikap netral dan tidak akan memihak pada salah satu kelompok yang berbeda pendapat ini.
dan dipersilahkan kepada kedua kubu untuk menyelesaikan persoalan internal ini secara musyawarah, dan kalau sudah ada hasilnya bisa disampaikan pada pemerintah atau diselesaikan melalui mahkamah partai atau juga diselesaikan melalui pengadilan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat tetap, maka pemerintah baru akan mengesahkan susunan kepengurusan dari P3 ini. Jadi sampai sekarang pemerintah tidak akan memihak pada salah satu pihak ya, karena memang pertimbangan pemerintah dalam mengesahkan pengurus partai politik itu adalah semata-mata pertimbangan hukum, dan pemerintah tidak boleh mempunyai pertimbangan lain, misalnya pertimbangan politik. Situasi P3 saat semakin memperpanjang sejarah dualisme di partai berlambang Ka'bah tersebut. Sebelumnya, P3 mengalami dualisme besar pada 2014 hingga 2016 antara Ketua Umum P3 Surya Dharma Ali dan kubu Rohmah Hurmuzi. Setelah Surya Dharma Ali terseret kasus korupsi haji, Rohmah Hurmuzi diakui Kemenkumham pada 2016 sebagai Ketua Umum sah. Setelah Rohmah Hurmuzi ditangkap KPK pada 2019, kursi Ketua Umum beralih ke Suharso Manoarfa. Pada 2021 hingga 2022 terjadi konflik internal karena gaya kepemimpinan Suharso dianggap otoriter dan ada kasus etnik. Akhirnya Majelis Syariah P3 menunjuk Muhammad Mardiono sebagai PLT Ketua Umum. Perpecahan beruntun ini telah membuat P3 mengalami penurunan suara hingga puncaknya pada pemilu 2024, partai yang didirikan pada 1973 ini gagal masuk ke DPR. Bagi konstituen P3, muktamar ke-10 tahun ini sejatinya dijadikan momentum persatuan untuk mengembalikan P3 menjadi partai besar lagi. Namun, yang terjadi justru perpecahan yang berlanjut dan tidak ada yang diuntungkan dalam situasi ini. Ini tentu menjadi kabar yang agak kurang oke, terutama bagi konstituen P3. Mestinya di muktamar kali ini adalah ajang konsolidasi, ajang persatuan bagaimana kekuatan-kekuatan politik yang ada di P3 itu semuanya bersatu, semuanya itu saling bahu-membahu, tentu saja untuk mempersiapkan bagaimana menghadapi pemilu di 2029 di masa yang akan datang. Karena kita tahu bahwa di pemilu sebelumnya 2024 saya kira P3 tidak masuk untuk yang pertama kalinya ke parlemen. Oleh karena itu cukup disayangkan sebenarnya adanya dualisme semacam ini, karena apapun judulnya, dualisme itu dalam banyak hal cukup merugikan. Yang kalah itu jadi arang, apalagi yang kalah gitu. Yang menang jadi arang, yang kalah pun juga jadi abu. Jadi tidak ada yang diuntungkan dalam konflik politik semacam ini. Jika dilihat secara cermat, dualisme P3 karena partai ini selalu kalah dalam Pilpres, khususnya di periode pertama Presiden. P3 selalu mendukung kandidat yang kalah dalam kesempatan pertama Capres. Pada Pilpres 2004, P3 yang mengusung Hamzahas Agung Gumelar gugur di putaran pertama, lalu mendukung Megawati Hasyim Muzadi di putaran kedua yang akhirnya juga kalah. Pada Pilpres 2014, P3 mendukung Prabowo Hatta Rajasa yang akhirnya juga kalah, dan pada Pilpres 2024, P3 mendukung Ganjar Pranowo Mahfud MD. Pada Pilpres 2014, P3 mendukung Prabowo Hatta Rajasa yang akhirnya juga kalah. Dan pada Pilpres 2024, P3 mendukung Ganjar Pranowo Mahfud MD yang juga akhirnya kalah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.